kasih setianya. Amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, oh dan selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Nyatakan kebaikan Yesus dalam hidup kita. Kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya. Amin, amin, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi segala kebutuhan. Dia muliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dia nyatakan kebaikannya padaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, ajaib dan dahsyat. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Amin, puji Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula
kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang yang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus, luar biasa dan dahsyat, ajaib. Haleluya. Yesusku, luar biasa, ajaib. Amin. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesusku, luar biasa dan dahsyat. Amin. Haleluya. Yesusku, luar biasa dan dahsyat. Amin. Amin. Segala puji, hormat, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Maha agung, maha mulia, maha kudus, maha segala-galanya Engkau Bapa. Kami bersyukur, terima kasih karena Engkau memelihara kami dari pagi, siang, sore, sampai malam ini Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami telah datang kepadamu Tuhan. Kau izinkan kami dari pagi ibadah, baik ada online, onsite, pada minggu malam tanggal 13 Februari. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, membawa kami makin hari mau cinta Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan, karena Engkau Yesusku luar biasa. Roh Kudus sucikan hati kami, layakkan sebentar kami baca firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Kami dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakterku, sifatku, kehidupanku Bapa, ubah Bapa, menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami layak berkenan kepada Tuhan. Hidupku menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, ampuni Bapa, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa rohku. Sebentar untuk baca terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Kau Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai minggu malam ini tanggal 13 Februari tahun 2022. Kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa kita yang sangat baik. Kita sudah dipelihara sama Tuhan di tengah-tengah COVID masih makin meningkat nih saudara. Omikron ya juga. Juga tiap hari dapat berita banyak yang meninggal. Suatu hari memang kita tinggalkan dunia ini Bapak Ibu. Tapi marilah kita tinggalkan dunia kalau dipanggil Tuhan dalam kondisi hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Harus kita ciptakan suatu kondisi. Hidup ini ada sebuah pilihan. Pilihan baik atau pilihan buruk. Pilih hidup di dalam kegelapan dosa atau pilih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Mau menjadi 5 gadis yang bodoh atau menjadi 5 gadis yang bijaksana. Atau menjadi kambing, mohon maaf, atau menjadi domba. Itu semua tertulis dalam Alkitab yang saya sampaikan Bapak ya. Ya, yang masalah kambing dan domba itu ada ayatnya Saudara. Coba ya. Jadi mohon maaf ini bukan apa makanya ini kok ada kambing ada domba, ada ayatnya. Coba saya mau buka ya. Dalam Injil Matius. Karena Tuhan nanti akan memisahkan. Dulu kita nih kambing ya. Makanya dikatakan di sini memisahkan kambing dari domba-domba. Coba saya mau baca ya. Matius 25 ayat 31 sampai 34 demikian firman Tuhan ya.
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi dulu kita nih kambing-kambing, mohon maaf, suka nando, suka protes. Jadi kalau jadi jemaat yang suka protes, ya, dia protes marah-marah, saya nanya sendiri, itu mohon maaf, kambing itu, ya, seperti bangsa Yudas Iskariot, kambing, mohon maaf. Ini firman Tuhan nih. Jadi suka nando-nando. Kalau jadi domba tidak begitu, saudara. Ya, saya minta dalam nama Yesus supaya Bapak Ibu usahakan jadi domba, ya. Kalau kambing itu tidak mau nurut, saudara, lawan. Kalau domba dia mau nurut sama Tuhan. Buktinya nih, dalam Injil Yohanes pasal 10, ya, ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu domba. Jadi logikanya kambing nggak bisa, nggak mau ikut-ikut Tuhan. Kambing jalan sendiri dia. Mau berontak, protes, bisanya komplain, bersungut-sungut, nggak mau diatur karenanya sendiri, ya. Marah, mungkin berani dengan gembala, berani dengan pimpinan, jadi jemaat seperti itu. Ini firman Tuhan, berani sama Tuhan Yesus, seperti Yudas Iskariot berani sama Tuhan Yesus itu, sampai dia mengasihi. Jangan sampai dalam nama Yesus, mari kita jadikan diri kita domba. Mau apa? Ikut Yesus. Ikut Yesus berarti ikuti firman Tuhan. Karena kalau menjadi domba, masuk dalam hidup yang kekal. Coba dia 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Domba. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi domba akan dipelihara sama Tuhan. Mari kita jadikan diri kita, mau taat kita setia kepada Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita dipanggil Tuhan. Sangkakala Allah berbunyi, nama kita ada disebut. Dan kita adu bersama dengan Tuhan surga buat selama. Amin, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca dalam kitab Efesus. Puji Tuhan supaya selesai, saudara. Efesus pasal 2. Puji Tuhan kita atas semua karena rahmat anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu persetujuan. Sebab dengan nantinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Amin. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22 terakhir. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh R besar, Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman yang sudah kita baca. Semua Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari senantiasa selalu saya berkatakan 3 hal penting. Mari kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara setia, bahwa kita cinta Tuhan Yesus yang kedua. Dan kalau cinta Tuhan Yesus yang ketiga, mari kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai domba, saya katakan tadi, domba jadi domba harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, dia ikuti iramanya Tuhan. Pada Yesus datang, dia masuk, dia mempersiapkan pelita bersama minyak. Itu 5 gadis yang bijaksana. Dan mari, ada firman Tuhan katakan lagi, Matius 24 ayat 40, ada 2 orang di ladang. 1 diangkat, 1 ditinggalkan, saudara. Kita ingin masuk di dalam 5 gadis yang bijaksana, masuk di dalam bagian yang diangkat, saudara. Coba rapture nih, coba nih. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Dibawa sama Tuhan, dibawa ke surga, diangkat saat ke surga. Waktu mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kata firman Tuhan ada 3 hal penting disampaikan saya di sini. Yang pertama, kita sadar, selalu kemarin saya katakan, dulu kita adalah orang gelap. Dulu kita, kata firman Tuhan, kita bukan orang Yahudi. Arti bukan orang Yahudi, kita dulu artinya bukan anak-anak Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Ikuti daging, kalau menurut daging. Ya, hidup kita dulu menurut daging. Tapi kita saat ini adalah keluarga Allah. Yang kedua, dulu kita hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tapi saat ini kita manusia baru. Ada 3 penting. Dulu kita hidup di dalam daging. Kedua, kita manusia baru. Dan ketiga, kita masuk di dalam keluarga ilahi. Artinya mari saudara. Kalau kita sekarang sudah menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, kita tinggalkan karakter lama. Sifat-sifat lama, rasa egois, rasa berani dengan seorang gembala, berani dengan pemimpin, mau protes, mau segala macam. Gereja bukan diatur dengan sendiri, saudara. Gereja ditetapkan oleh Tuhan. Kita semua ditetapkan Tuhan, belajar, kita mau taat. Jangan senang sendiri. Jangan mengatur Tuhan, Bapak Ibu. Tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Karena kata firman Tuhan, kita sudah menjadi manusia baru. Di ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru kita ini. Melalui kematian pengorbanan Tuhan. Yesus lahir untuk apa? Supaya kita lahir baru. Sampai kepada kematiannya. Mati tujuan Tuhan. Supaya daging, sifat daging kita dimatikan dalam nama Yesus. Dan kita bangkit. Yesus bangkit. Kita bangkit dengan manusia yang baru. Dan kita layak berkenan kepada Tuhan. Karena nanti kelak Tuhan mau. Supaya kita masuk dengan keluarga Allah. Rapi tersusun. Saudara lihat ini. Di dalam ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, the family of God. Kita adalah keluarga Allah. Berarti kita orang kudus, Bapak Ibu. Bukan orang dunia lagi. Memang kita hidup di dalam dunia, tapi sifat, karakter, perilaku kita jangan seperti orang dunia. Kalau orang dunia mau konflik, mau berantem, ya, ngelawan, itu orang dunia seperti itu. Protes seperti saya berita dengan televisi itu. Ada berita-berita apa itu televisi terjadi konflik segala macam itu yang lalu itu saudara, ya, ribut ya di daerah Wadas atau di mana itu di desa itu, ribut dari kelompok-kelompok yang pro, kelompok yang kontra, ribut-ribut itu. Ini terjadi, itu sifat-sifat dunia. Tapi saat ini kita sudah diperdamaikan di dalam kasih ilahi melalui pengorbanan Kristus. Mari kita sadar bahwa kita bukan orang dunia lagi. Jangan mau daging yang pertama. Dan kedua, kita harus menjadi manusia baru. Dan ketiga, kita adalah keluarga Allah. Saya kasih ayat terakhir. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita adalah keluarga Allah, saudara. Kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Mari saudara, kita mau merindu dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah manusia baru. Bukan manusia lama lagi. Kita manusia baru. Masuk dalam keluarga Allah. Rapi tersusun. Dibangun kata Tuhan di ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus. Itu keluarga Allah. Itu keluarga menjadi bait Allah yang kudus. Layak dipakai Tuhan. Di ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam Roh Kudus kan menuntun kita, karena kita adalah manusia baru, masuk di dalam bagian keluarga Allah. Sehingga nanti kalau Yesus datang, sangkakala berbunyi, nama kita disebut dan kita percaya diangkat. Itu mari menjadi kerinduan kita bersama. Bukan dunia tempat kita nih. Kita akan suatu hari kelak tinggalkan dunia nih. Rumah yang kita punya kita tinggalkan. Uang kita punya kita tinggalkan. Semua, tapi perbuatan baik itu dicatat sama Tuhan. Baik secara vertikal, baik secara horizontal. Mengasihi Tuhan secara vertikal, mengasihi sama. Mari jaga hati kita. Jangan pernah berbuat jahat lagi, tapi berbuatlah baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang. Karena Yesus sangat baik. Kita berbuat karena Yesus sendiri sangat baik. Kita juga harus baik. Karena kasih setianya tidak pernah tinggalkan kita. Dia mencukupkan apa buat kebutuhan kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan
selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus luar biasa, ajaib dan dahsyat. Amin, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin, haleluya. Tuhan baik, kasih setianya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin, haleluya. Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa, ajaib dahsyat, kudus, kudus Engkau Bapa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berbuat, dan senantiasa berbuat baik, mengasihi Tuhan, karena kita adalah keluarga Allah, adalah manusia baru, dan masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.